wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pada pertemuan kultum kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Naila Adhara Pramudita dari SD Negeri Wadugalo. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Kisah Nabi Isa Menahan Amarah. Nabi Isa merupakan Nabi dan Rasul utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Beliau lahir dari Maryam, yakni wanita suci yang diasuh oleh Nabi Zakaria. Selain itu, Nabi Isa juga dikenal dengan orang yang sabar, tenang, serta tidak pernah marah. Berkat kesabaran Nabi Isa dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berdakwah, ia diberi gelar oleh Allah Ulul Azmi. Kesabaran Nabi Isa alaihissalam dapat dilihat dari rekam jejak dakwahnya kepada Bani Israel yang menerima dan menolaknya. Bahkan kaumnya itu juga merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Akan tetapi ia tidak membalas ucapan mereka dengan keburukan. Nabi Isa alaihissalam juga tidak pernah meminta kepada Allah SWT sesuatu kekuatan untuk dapat membalas kejahatan Bani Israel. Bahkan suatu ketika kisah ada seorang yang datang kepada Nabi Isa lalu mencaci Nabi Isa alaihissalam. Namun Nabi Isa alaihissalam tidak menunjuk ekspresi marah, melainkan senyum manis yang tersungging di wajah beliau. Itu mencaci lagi, tetapi tak sedikit pun merubah senyum Nabi Isa alaihissalam. Malah beliau membalasnya dengan mendoakan kebaikan untuk yang mencacinya, hingga beliau dicaci yang ketiga kalinya. Tetap saja beliau mendoakan kebaikan untuk orang yang mencacinya. Lalu salah seorang pengikut setianya yang juga berada di tempat itu bertanya, "Wahai Nabi Isa alaihissalam, orang ini tidak memujimu dan memberi kebaikan untukmu." Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Seseorang mengeluarkan apa yang ia miliki dalam hatinya. Dia hanya memiliki dalam hatinya itu cacian. Sedangkan dalam hati saya hanya ada cinta, syukur, doa, dan kebaikan. Maka itu yang dapat saya berikan kepada orang lain." Bahkan Rasulullah SAW secara tegas telah menyerukan kepada umat Islam untuk menahan amarah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taghdab walakal jannah. Artinya, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Begitulah hati orang-orang yang bertakwa, ibarat wadah yang memercikan setiap isinya. Gelas yang isinya air susu yang keluar dari air susu pula. Sama halnya apabila hati manusia suci dari kotoran hati, maka apa yang keluar dari dirinya, baik berupa perbuatan maupun ucapan, adalah hal-hal yang positif pula. Oleh karenanya, kesimpulan dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang menahan amarah adalah kita sebagai seorang muslim seharusnya selalu bermuhasabah diri apabila hatinya sudah bersih atau malah masih terbelenggar dengan berbagai penyakit. Jika belum, maka selalu
berusaha untuk membersihkan penyakit tersebut. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kepada kalian semua satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika dilanda rasa marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhanbi wa azib ghaiz qalbi wa ajni minasyaiton. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku, rendamlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Rasulullah mengajarkan, ketika seorang dilanda rasa marah, hendaklah membaca ta'awudz dan berwudu. Jika marah itu tak kunjung reda, maka hendaknya melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa meminta petunjuk kepada Allah SWT. Dalam kultum ini saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata, ceramah ini moga mengenang di hati. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.